Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang kerangka isi artikel hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Mareta dengan NIM 25051104192. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Anissa Zahra Risti dengan NIM 25011039947. Dan yang kedua, Radinda Aisyah Raflia dengan NIM 25051040116. Baik, saya akan menyebutkan apa tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kita dapat menyusun informasi secara sistematis. Yang kedua, mempermudah proses penulisan. Dan yang ketiga, memastikan semua komponen penting tercantum. Lalu, kita akan masuk ke materi pertama yang akan saya bahas, yaitu apa itu kerangka isi artikel hasil penelitian. Yaitu adalah struktur susunan sistematis yang digunakan untuk menyusun artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Kerangka ini membantu penulis menyampaikan informasi secara logis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, selanjutnya yaitu kerangka isi artikel hasil penelitian terdiri dari beberapa bagian utama. Di antaranya, 1. Judul artikel, 2. Nama penulis dan lembaga, 3. Abstrak dan kata kunci, 4. Pendahuluan, 5. Metode penelitian, 6. Hasil penelitian dan pembahasan, 7. Simpulan dan saran, 8. Daftar pustaka. 1. Judul artikel. Dalam judul artikel berisi gambaran umum dari keseluruhan artikel mengenai topik pembahasan. Judul artikel memiliki panjang antara 5-15 kata. 2. Nama penulis dan lembaga. Dalam penulisan nama dalam artikel tidak disertakan gelar akademik atau lainnya, yaitu murni nama penulisnya saja. Di mana menurut Suhadi tahun 2005, tidak dicantumkannya gelar akademik bertujuan untuk menghapus bias kewibawaan, senioritas, atau prioritas pengarang. 3. Abstrak dan kata kunci. Fungsi dari abstrak di dalam artikel ini ialah sebagai ringkasan penelitian, di mana abstrak ditulis secara ringkas, menggambarkan keseluruhan isi artikel, serta abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan kisaran sebanyak 50-150 kata. 4. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dalam artikel, memuat latar belakang masalah yang diangkat ke dalam penelitian, tujuan meneliti, dan beberapa kajian teoretis yang paling sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 5. Metode penelitian. Di mana di dalam penelitian metode dituangkan dalam satu bab khusus tersendiri. Namun, dalam artikel tidak demikian. Penulisan metode penelitian dalam artikel disampaikan hanya dalam 1 atau 2 paragraf saja, tidak lebih. 6. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam suatu penelitian, terutama bab 4, memuat hasil dan pembahasan disampaikan secara terpisah dan dengan penjabaran tiap data yang rinci. Di dalam penelitian, bagian tersebut tidak ditulis dalam nomor yang berbeda, melainkan disatukan. 7. Simpulan dan saran. Pada bagian simpulan menyuguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan. Simpulan semestinya harus sama dengan rumusan masalah yang diangkat dan tujuan penelitian yang ingin diraih. 8. Daftar pustaka. Bagian ini memiliki fungsi menampilkan identitas lengkap dari teori-teori ahli yang digunakan dalam penelitian. Informasi yang ditampilkan ialah nama ahli, tahun buku atau sumber teori diterbitkan.
Adapun fungsi dari mempelajari kerangka isi artikel hasil penelitian, yang pertama menghindari plagiarisme, yang kedua melatih penalaran ilmiah, yang ketiga memahami struktur penelitian, yang keempat menilai kualitas penelitian, yang kelima memudahkan proses penulisan karya ilmiah, yang keenam meningkatkan kemampuan membaca kritis, yang ketujuh menemukan informasi spesifik dengan cepat, dan yang terakhir menjadi referensi atau rujukan ilmiah. Sekian dari kami kelompok 11, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.